dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi metode harga perolehan. Perkenalkan, nama saya Sisilia Oktaviani. Nama saya Genta Irianto. Nama saya Mita Azkia. Nama saya Adi Mustafid. Kami akan membahas materi laporan konsolidasi metode harga perolehan atau cost method yang terdiri dari pengertian laporan konsolidasi, metode harga perolehan atau cost method, tujuan metode harga perolehan, ciri metode harga perolehan, pencatatan dengan metode harga perolehan, dan yang terakhir latihan soal. Selanjutnya, pengertian laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan, seakan-akan institusi-institusi tersebut merupakan satu perusahaan. Pada laporan keuangan konsolidasi, maka terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Selanjutnya, ada metode harga perolehan atau cost method. Metode harga perolehan atau cost method adalah investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Apabila cost method yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan atau revenue induk perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan cost method. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dari hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Yang selanjutnya ada ciri cost method. Nah, yang pertama, laba atau rugi diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. Yang kedua, eliminasi saldo modal agio LYD perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Lalu yang ketiga, hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Lalu selanjutnya ada kepemilikan 100%. Perusahaan yang ada dalam satu grup afiliasi di mana terdapat kepemilikan saham lebih daripada 50% secara akuntansi dianggap sebagai satu entitas. Karena itu laporan keuangan perusahaan tersebut harus digabungkan atau dikonsolidasi. Penyajian laporan keuangan secara sendiri-sendiri dianggap kurang tepat dan kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada kepemilikan kurang dari 100%. Pada saat penggabungan, jika kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak kurang dari 100%, misalnya 80%, maka dalam laporan gabungan muncul pos kepentingan non-pengendali atau NCI. Pos NCI merupakan bagian ekuitas dalam laporan konsolidasi yang merupakan hak dari pihak pemilik minoritas dan perusahaan anak pemilik minoritas tersebut juga dengan istilah kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, pencatatan akuntansi. Pertama, kepemilikan 100%. Pada saat pembelian investasi sama dengan metode equity, jurnalnya itu investasi saham PT anak di debit, kas di kredit. Selanjutnya, laba atau rugi anak perusahaan. Jurnalnya itu tidak dijurnal atau dicatat oleh PT induk. Yang ketiga, dividen kas anak perusahaan. Jurnalnya itu piutang dividen atau kas di debit, pendapatan dividen di kredit. Perhitungan sama dengan persen kepemilikan dikali dividen kas anak perusahaan. Yang kedua, kepemilikan kurang dari 100%. Pencatatan oleh induk pada waktu perusahaan induk memperoleh saham perusahaan anak. Jurnalnya itu investasi saham pada kas, investasi saham di debit, kas di kredit. Lalu laba atau rugi anak perusahaan tidak dijurnal atau dicatat oleh PT induk. Yang ketiga, dividen kas anak perusahaan, piutang dividen atau kas di debit, pendapatan dividen di kredit. Perhitungannya sama dengan persen kepemilikan dikali dividen kas anak perusahaan. Baik, sekarang saatnya kita menjawab dari soal yang tadi. Ini sudah saya buatkan kertas kerja konsolidasi. Baik.
Jadi ini kita akan eliminasi dan menyesuaikan ya. Yang akan dieliminasi itu ada ini, lalu ada di investasi, lalu ada modal saham dari PT Anak dan modal ditahan dari PT Anak. Sekarang kita eliminasi. Karena investasi PT Anak itu ada di debit, jadi kalau kita mau eliminasi itu ditaruh di kredit untuk eliminasi, sehingga nilai konsolidasi itu 0. Sekarang dari PT Anak, karena laba ditahan dan modal saham itu ada di kredit, jadi untuk eliminasi kita taruh di debit. Ini karena belum balance, karena ada yang kurang, yaitu goodwill. Goodwill itu adalah selisih nilai akuisisi atas ekuitas dari PT Anak. Nilai yang akuisisi itu ada 1000 dan ekuitas itu total dari modal saham dan laba ditahan, yaitu 900 ya. Jadi 1000 dikurangi 900 ada 100. Kita taruh di debit. Dan selanjutnya yang akan kita eliminasi yaitu di pendapatan dividen PT Induk dan dividen dari PT Anak. Ini ada eliminasi seperti tadi caranya. Setelah sudah dieliminasi dan diselesaikan, kita tinggal pindahkan di konsolidasi. Baik, sekarang kita lanjutkan di soal yang B, yaitu untuk buat jurnalnya. Jurnal untuk eliminasinya. Jadi yang pertama itu yang kita masukin modal saham dari PT Anak, lalu laba ditahan dari dan goodwill. Jadi seperti biasa modal saham taruh di debit dan laba tahan dan juga goodwill. Keuangannya kita masukkan yang ini. Jadi apa tahannya itu ada 250. 150 dan 100. Ini ada 1000. Sekarang kita yang ke nomor 2. Yang selanjutnya yaitu untuk eliminasi transaksi Respicora ya. Ada pendapatan dividen dan juga dividen. Untuk pendapatan dividen sendiri kita masukin 240 dan juga dividennya juga sama 240. Selanjutnya kita akan membuatkan neraca. Jadi di dalamnya itu ada kas, ada aset lain, ada goodwill, dan total aset.
Lalu untuk liabilitas dan karena liabilitas nggak ada, jadi ini pakai langsung ke ekuitasnya aja dari saham. Laba ditahan dan NCI. NCI itu adalah kepentingan ya. Sekarang kita masukkan angka yang tadi ya, kayak ini lekas. Saya 840 dan aset lainnya ada 2600. Lalu goodwill lagi 100. Ini kita tanggal untuk menambahkan ya, di total semuanya dari sini. Nah, 640. Sekarang modal saham. Modal sahamnya tadi ada modal saham dan laba ditahan 1000 dan 2000. Ada 2000 yang modal saham. Dan laba ditahannya itu ada 2000 tambah 1500 kurangnya 60. Untuk pengendali sendiri tidak ada atau dikosongkan ya, karena PT Induk itu mengakuisisinya 100%, jadi NC-nya dinolkan. Kita total semuanya jadi merasa pas. Jadi seperti ini jawaban dari ini adalah jawaban dari soal yang tadi, contoh soal tadi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas karena suara berisik dari luar juga, dan saya juga banyak yang kayak masih salah-salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.